jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Istriku cantik kok, walau berusia senja. Masya Allah. Aduh. Untungnya dia baca ya, kalau saya baca kan aneh. Kenapa? Istriku kok cantik. Nanti coba ya habis ini. Jamaah pasti masih penasaran dan juga masih tertarik ya, sama aku juga masih tertarik dengan pembahasan neuroscience ini nih. Dokter Aisyah Dahlan nih. Ulang-ulang. Neuroscience. Dan otak yang di sini apa namanya? Pituitary. Pituitary. Ukurannya seujung jempol. Betul kecil doang ya. Seujung Oh, jempol. pantas. Nah, malah aku mau nanya nih, emang ada ya Hanya ada perubahan buat ini kalau kawinan di orang yang Bugis. ditaruh di sini? Emang itu tujuannya buat itu juga ya? Iya, menstimulasi itu. Tapi kalau dalam usia senja tuh emang benar ada perubahan hormonal dan emosi yang terjadi gitu ya ketika memasuki usia senja. Iya, Dan iya. maaf nih, mungkin katanya orang yang sudah tua ya rata-rata lebih sensitif. Tuanya ke sini. Bapak itu tadi tuanya ke sini. Gitu ya. Refleks lagi ya. Gitu. Oh benar ya. Dokter Aisyah Dahlan. Mohon penjelasannya dong. Boleh. Ini duduk apa berdiri ya enaknya? Saya Ya? berdiri, Oh berdiri ya? Iya. Ya nggak apa-apa, kita lihat gambar lagi ya. Iya. Ya. Jadi pada saat kita sudah mulai masuk umur, jadi kan nanti ada hormon. Jadi tubuh tuh ada hormon. Hormon tuh apa sih? Hormon tuh zat kimia. Kalau misalnya di mobil tuh oli. Ya. Nah perempuan, nah tuh kita lihat ya grafiknya. Itu the top-topnya hormon estrogen, hormon perempuan tuh di usia 30-an, 35 gitu ya. Terus mulai turun 40, 50, 60 dan akhirnya habis ya. Next kalau kita lihat lagi ya itu hormon itu langsung turun. Nah, kan kalau kita bilang lansia atau lanjut usia itu kan kategorinya 55 tahun ke atas ya. Tapi yang 45 tahun ke atas sampai 55 itu namanya pralansia. Pralansia. Saya dong. Berapa Ustaz Anda? Iya. Saya di ujung di ujung sudah masuk lansia. Oke. 55 ya. Nah, terus kalau laki-laki juga gitu. Laki-laki juga berkurang, ya kan? Berkurang. Tapi laki-laki hormon testosteronnya nggak pernah habis ya. Kita lihat next lagi. Jadi nggak pernah habis. Makanya kalau laki-laki misalnya umur 70 tahun, kemudian istrinya meninggal, menikah lagi dengan perempuan yang masih produktif, masih bisa punya anak. Karena testosteron testosteronnya. laki-laki nggak habis. Kalau tadi perempuan bisa habis ya, laki-laki nggak tuh lihat. Bahkan sampai umur 100 tahun masih punya testosteron walaupun separuh. Seperti itu. Ya, nah, perubahan-perubahan hormon ini yang mulai 45 tahun. Kalau 40 tahun tuh masih asik banget itu. Itu makanya kenapa jadi usia kematang ya. Tapi mulai 45 ke selanjutnya, perempuan kan udah mulai kurang tuh. Udah mulai kurang. Nah, itu yang perlu perawatan karena keringlah muka dan kulit dan sebagainya. Terus perasaan tuh suka mudah sensitif gitu kan, mudah sensitif. Terus pokoknya rasanya pengen marah aja. Nah, itu ada tuh. Tapi uniknya setelah 59 tahun ke atas, jadi 60 ke atas, itu ada namanya gairah pasca menopause. 60. Kenapa? Karena hormon udah pada sedikit. Dan yang perempuan tidak lagi ada menstruasi kan gitu ya. Jadi sholatnya kan ibadahnya terus berterusan. Sehingga hidupnya lebih tenang, lebih membahagiakan gitu. Nah, sampaikah kita di usia 60 untuk mendapatkan gairah pasca menopause tadi gitu kan? Iya, mudah-mudahan nih kita doa ya, supaya kita mau merasakan yang itu kan gitu ya. Iya. Jadi, nah laki-laki juga begitu, karena makin menurun juga, makin ada perasaan-perasaan di mana nanti 50 tahun ke atas merasa, aduh saya perlu ditemani gitu. Iya, kalau dulu misalnya masih jantan-jantan, saya sendiri 50 tahun ke atas sudah harus ada yang temani, karena harus ada yang diajak ngomong. Udah kepengen terus ditemen istrinya, dipeluk istrinya. Ustaz
Ustaz Maulana. Neng, neng, Satu nang, bulan neng, 1 tahun nang. lagi. Iya. Satu bulan 1 tahun lagi deh. 1 tahun lagi. Iya. Tahun depan 50. Insya Allah kita doakan juga ya. Ada yang menemani Insya Allah. Tapi kan testosteron, Testosteron laki-laki kan nggak habis ternyata ya. Nggak habis, Nggak nggak habis. habis. Tenang aja nggak Jadi habis. perubahan Kita hormonal. yang habis perempuan. Oke, berarti Iya. perubahan hormonalnya lebih ke perempuan dengan estrogennya yang semakin menurun. Iya, bahkan habis di 60 Bahkan itu. habis. Iya, Tapi habis. tetap walaupun usia senja, dua-duanya akan saling membutuhkan satu sama lain karena sangat. lebih sensitif Betul, dan saling lebih nah, membutuhkan. banyak para ahli mengatakan hubungan intim di usia 60 tahun ke atas itu lebih menggairahkan, lebih nyaman. Walaupun mungkin tidak rutin. Walaupun perbedaan hormonal itu juga. Iya, tidak rutin tetapi masing-masing makanya tadi ada VT itu saling berpegangan dan sebagainya. Itu memang ternyata itu adanya itu hormon itu jadi udah tenang semuanya. Oh, Masya Gitu. Allah. Nggak yang begini-gini yang lonjak-lonjak gitu. Masya Allah, terima kasih Nah, Dr. Aisyah makanya ya, Dahlan untuk bismillah ya, penjelasannya. sampai kita Bismillah 60 lebih ya. Semoga Amin, tetap amin, bersama, amin. menua bersama, insya Allah hidup sesurga nantinya, amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini aku punya tayangan lagi, ini viral juga, momen romantis nih, kakek, nenek penuh kasih sayang sambil pijitin jari pasangannya. Oh, so sweet. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Kakek tersebut seolah tetap ingin menunjukkan kepada sang istri bahwa dia selalu ada di sampingnya. Momen kakek memijat tangan istrinya itu sangat mengharukan. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Takutnya mungkin karena udah tua, udah saling pikun apa segala macam, pas dipijitin, kok kata istri kok nggak berasa, katanya kakeknya pijitin tangannya sendiri gitu. Nggak lihat. Iya, kakek gini, loh tangan saya ternyata. Iya, gara-gara hormonal takutnya tadi. Masih. Loh, gitu. Tapi itu usia-usia kayak gitu hormon cintanya. Hormon cintanya. makin kuat, makin naik. Namanya naik. oksitosin. Wah, Itu hormon Masya Allah. cinta. Nanti coba akan Iya. kita bahas lagi ya jamaah yang ada di rumah. Karena kan kadang kalau anak muda kan masakan muda tuh bisa saling memuji gitu sama pasangannya. Dan katanya ketika usia senja nanti akan berkurang tuh rasa saling memuji gitu. Emang benar seperti itu Ustaz Maulana? Aduh ya Allah, enaknya. Penjelasannya, Ustaz. Tayangan hari ini enak banget. ya? Apalagi tambah Masya Allah. datangnya Ibu Ustazah Dr. Masya Allah, Aisyah. Masya Allah, Masya Allah. Sasas, Masya Allah, ya lagi sakit gigi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayyamul bid hari ini tepatnya tanggal 13 Zulqaidah 1444 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Ayo tambah semangat. Ayo tambah perhatian. Karena mohon maaf baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki istri yang sudah berusia senja, yakni Saudah binti Sam'ah. Maka ditawarkanlah Nabi dengan 2 perempuan, yaitu yang masih gadis, yakni Bunda Aisyah, dan yang sudah janda, Saudah binti Sam'ah. Dan tahu Nabi keinginannya memang buat Aisyah, tapi ternyata jatuh pilihan pada Saudah binti Sam'ah. Bayangkan sosok Nabi, keromantisannya kepada pasangannya walaupun di usia senja. Maaf, Nabi kalau duduk sama Saudah, Nabi meletakkan badan beliau di paha daripada Saudah binti Rebahan Sam'ah. gitu ya? Beda begini. Oh, beda ya? Jadi Nabi duduk, Oke. duduk aja. Oke. Jadi Nabi duduk, lalu meletakkan pahanya Nabi di atas gini. Oh, Nah, kalau nenek-nenek di Bandung kasihan. Saya dilihat dulu kondisi. Ada masalah? enggak benar. Bahkan Nabi memperlihatkan, memuliakan dengan meletakkan kakinya yang mulia untuk dijadikan pijatan oleh istri Rasulullah untuk naik ke onta, ke kendaraannya. Sweet banget sih. Tapi kalau sekarang kan tidak ada onta, mungkin ada baiknya dibukakan pintu. Oh iya. Enggak perlu gitu ke Kalau perlu mobil kan? dipasangkan sabuk pengamannya. Itu bentuk memuliakan, memanjakan. Ingat, memuji istri adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Wanita itu butuh pujian, walaupun itu bohong. Gitu ya? Gimana? Walaupun itu bohong. Dan dia tahu. Coba puji-puji dong. Iya. Kamu itu menurut aku sayang aku ke kamu tuh cuma 2 sayang. Apa itu? 2 lem banget. Luar biasa. Dan mohon maaf tanpa menggurui. Karena cinta
kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Cinta itu menerima apa adanya. Kasih itu memberi. Mawaddah kan memberi. Tapi ada satu lagi di atasnya, yakni warahmah, sayang. Maka sakinah itu bisa dibentuk dengan 2. Mawaddah, warahmah. Tidak mungkin orang rumah tangganya bisa tenang kalau tidak ada 2 ini. Mawaddah itu memberikan lewat perhatian fisik, tapi sayang itu bentuk perhatian dari dalam. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, beda cintanya nenek-nenek sama cintanya yang masih muda. Karena nenek-nenek itu tadi itu pijit-pijitan, tapi itu sudah nyaman, pegangan, nyebutin nama sayang, iya sayang, ada apa sayang, ditanya kenapa bisa sayang-sayangan, karena sudah lupa namanya. Jadi biar gampang manggilnya sayang aja ya. Ya Allah, pintar juga ya dipupuk dari sekarang ya. Iya, kenapa jarang ada laki-laki memuji-mujinya? Mungkin kurang dibiasakan. Susah biasakan ya. Iya, sering. Tapi Ustaz Maulana, Ustaz Maulana kan mobil baru ya. Tapi baru? yang makin seatbeltnya ke siapa nggak ada gitu. Oke. Ada, enak aja. Ada siapa? Paripai. Mari, baik. Istri dong, tadi kan nontonnya ke istri dipakai seatbeltnya. Aduh. Iya, bentar lagi mau 50 tahun. loh. Harus ada yang nemenin ya dokter ya. Ada yang nemenin loh. Jamaah yang dirahmati, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kali ini mengenai katanya istri itu akan cantik di usia senja karena mudah tersenyum. Itu ada hubungannya dengan penjelasan Dokter Aisyah Dahlan juga tadi ya. Mungkin kalau suami yang senang bercandain istri, mungkin istri jadi gampang suka ketawa, tersenyum gitu. Tapi kalau suaminya kayak kaku banget gitu, kayak serius banget, gak pernah bercanda, gimana caranya istri tetap cantik di usia senja dengan senyum? Kayak saya gitu ya, cool gitu. Enggak. Gimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat guruku Dr. Aisyah Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita patokannya agama gitu. Bukan patokan adat, bukan patokan budaya, bukan patokan saya laki-laki kau perempuan, laki-laki itu berwibawa, perempuan itu bermanja-manja. Patokannya agama. Agama bilang apa itu yang kita ikuti. Kalau agama mencontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah menjadi panglima perang, di dalam rumah menjadi kuda-kudaan, subhanallah. Ini maka kita akan patokannya adalah bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW. Kalau dikatakan bagaimana kalau suaminya terlalu serius, tidak pernah bercanda, berarti tidak ikut Nabi SAW. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang tidak pernah tersenyum sama sekali? Ada mungkin. Seserius-serius apapun dia, pasti akan ada tersenyumnya laki-laki itu. Kalau tidak di rumahnya, di luar rumahnya. Biasanya yang keliru adalah ketika menebar senyumannya di luar rumah, tapi tidak pernah tersenyum di dalam rumahnya. Padahal yang paling berhak atas senyuman tersebut adalah pasangan dan anak-anak kita. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, manusia paling berwibawa di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kan kalau kita lewat tidak ada yang berani mandang wajahnya saking berwibawanya gitu. Tapi apakah Nabi tidak tersenyum? Nabi yang ngajarin senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Senyummu terhadap orang lain adalah sedekah. Apalagi terhadap keluargamu. Karena saya sebaik-baik di antara kalian kepada keluargaku. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan senyum menghilangkan, nanti tidak berwibawa lagi Ustaz saya di depan anak-anak. Nanti tidak berwibawa lagi di hadapan istri. Kalau saya tersenyum, saya dibercandain sama istri. Oh, tidak benar, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena justru kalau orang tersenyum bukan menghilangkan wibawa. Bagaimana Nabi SAW senantiasa tersenyum, tapi tetap saja menjadi manusia paling berwibawa di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat itu bagaimana ciri-ciri fisiknya Nabi, sedikit sekali gambaran hadis tentang ciri-ciri fisiknya Nabi. Kenapa? Tidak ada manusia yang berani tatap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang berani berlama-lama lihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada nunduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking berwibawanya. Apakah Nabi dalam wajah serius? Tidak serius wajah Nabi. Nabi tersenyum, Nabi berseri-seri wajahnya. Bahkan Nabi yang memerintahkan kita untuk berwajah berseri di hadapan saudara kita.
Kemudian yang kedua dikatakan, kalau misalnya suami jarang bercanda, apakah seorang istri tetap bisa menjadi awet muda? Ya kalau nggak nuntut istri bisa aja gitu. Tapi kalau nuntut ya, kebahagiaannya diukur oleh senyuman suami itu susah, subhanallah. Kita kan kadang-kala standarisasi kebahagiaan kita ini terlalu ribet gitu. Bahagia kalau udah punya mobil mewah ya susah banget gitu. Padahal orang naik angkot juga bisa bahagia, nyampe-nyampe juga. Bahagia kalau udah rumah sendiri, subhanallah. Padahal ngontrak juga tidur-tidur juga, subhanallah. Bahagia kalau kasurnya udah begini. Ada VT baru-baru kita lihat, ada seorang suami istri itu tiap hari pisah ranjang, tapi nggak cerai-cerai. Kenapa bisa ranjang? Karena suaminya ternyata tidak bisa tidur kalau bukan kasur kapuk. Jadi Pisah ranjangnya begitu. pisah ranjang mulu. Kenapa istrinya harus kasur busa, yang satu harus kasur kapuk, subhanallah. Dia bersin-bersin terus kalau apa. Jadi apa artinya standarisasi kebahagiaan kita yang harus diselaraskan. Jangan mesti punya standar masing-masing. Standarisasinya adalah standar agama. Kalau agama bilang tersenyum adalah sedekah, maka mari jalankan itu. Kalau agama bilang berwajah berseri-seri di hadapan saudara adalah sedekah, maka mari jalankan itu. Sama-sama kita patokannya adalah agama, bukan adat istiadat, bukan daripada saya daerah mana, kau daerah mana, kau dari sini, saya dari sini, subhanallah. Tapi ujung-ujungnya adalah kita berpatokan pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Lagi curhat. Lagi coba. Soalnya beda suku. Beda suku jauh. Oh, berarti tetap suami yang baik pasti pengen ngebikin suaminya, istrinya tersenyum bahagia lah Betul, ya. harusnya gitu. Kalau patokannya agama. Patokannya agama. Terima kasih Ustaz Syah untuk Siap. penjelasannya. Jamaah ada di rumah, sekarang aku mau bacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kangen ya? Saking lamanya dokter Saking Aisyah lamanya, nih. tapi masih Sampai kaku-kaku gitu ya. mau coba sendiri aja nggak? Enggak saya. Kami semua tanya dong Ustaz. Nanti ada lagi ya, Benar nanti ada lagi ya. Oke, nanti aku ulangin lagi. Baik, jamaah, ini ada pertanyaan dari Instagram @eko_prajaya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana ya cara menegur istri yang dikit-dikit perawatan muka sampai akhirnya merubah bentuk muka? Waduh. Padahal mah saya suka sama istri yang apa adanya dan nggak muluk-muluk. Tapi istri saking takutnya suami direbut sama pelakor, makanya dia rela perawatan muka sampai merubah bentuk katanya. Waduh. Gimana nih, dokter? Ini kayaknya harus dijawab melalui tausiah nih ya, biar Kayak cerah. gitu ya. Iya deh. Penjelasannya, Baik, dokter. baik, ya. Baik, jadi sebetulnya kulit kita ini Allah sudah kasih ketentuan per 28 hari itu meremaja sendiri gitu. Oh, Iya, sebetulnya kan ya. Hanya kondisi sekarang kita terlalu banyak polusi, kemudian juga setiap ruangan kemana-mana pakai aircon Iya. yang cepat kering dan Iya. sebagainya ya. Dan lifestyle yang berat, kehidupan berat, itu yang membuat kulit kita kan semakin cepat kusam, semakin cepat kering gitu. Kering, Nah, makanya iya, mengapa ada intervensi atau terobosan-terobosan, walaupun itu juga petunjuk ya dari Allah untuk kita berpikir bagaimana mencari kalau misalnya tadi konteksnya Iya. masalah perawatan, Itu. skincare wah, istilahnya Salah ya. satu ikhtiar gitu ya. Iya, itu sebuah ikhtiar ya. Hanya kalau sampai merubah bentuk wajah nanti kan bingung nanti ya. Ini kok kayak gini. Kayaknya dulu nggak gini ya. Iya kan ini siapa ya Foto gitu ya. keluarga beda sendiri. Iya, betul, keluarga beda sendiri. Kan kalau yang dimaksud merubah ini kan Ya. jadi banyak hal juga. Misalnya kalau operasi plastik ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Misalnya karena kecelakaan yang merusak wajah mungkin harus dikembalikan supaya jauh lebih nyaman. Tapi kalau misalnya hanya untuk sebuah kosmetika ini banyak juga ada yang menyetujui, ada yang bertentangan gitu kan ya. Nah, tapi kalau tadi kan suaminya tuh yang ngeluh tuh, Ya, ya kan? suaminya Berarti kan dia nggak ridho Nggak dengan ridho. istri yang seperti itu gitu, ya kan? Kalaupun mau rubah-rubah sedikit, misalnya agak kinclong-kinclong atau manis-manis dikit gitu, ya pakai apa ya kosmetik dikit-dikit aja, shading-shading gitu, yang tadinya agak lebar hidung jadi agak mancung gitu kan, di side aja kayak gitu. Sebetulnya sampai sebatas itu menurut saya sih ya, karena saya juga perempuan Iya. dan sudah juga masuk usia lanjut ya, itu masih boleh gitu ya. Tapi kalau sampai merubah dan dengan biaya yang sangat tinggi gitu ya, ini kan masalahnya bukan apa-apa. Perekonomian ini kan suami yang memberikannya, nafkahnya ya. Nanti kan kalau hanya untuk merubah wajah tapi misalnya nggak sekolah anaknya, ya kan, kemudian nggak makan juga, ya Allah. Jadi istrinya glowing sendiri, anak-anaknya laparan gitu di rumah ya. Iya.
Karena memang sekali lagi yang mempercantik wajah adalah senyum. Oh. Iya, kan ini coba ya, ini kameranya ke sini kan ya. Nih, saya lumayan nggak kalau senyum? Ih manisnya. Masya Coba Allah. kalau senyumnya sebar, udah jelek kan? Atau manyun, bibirnya ke bawah. Enggak enak lihat. Gitu ya. Jadi sebetulnya itu tadi ya salah satu makna senyum itu selain memang mempercantik wajah, itu mengeluarkan hormon bahagia, hormon senang, hormon cinta tadi. Tapi cara ngasih tahu ke istrinya gimana tuh? Nah, cara ngasih taunya sih itu tadi ya. Ini agak sulit kalau misalnya kita langsung marahin dia. Lah, perempuan kan harus lembut gitu ya. Puji dulu. Oh, puji Ya, dulu. puji dulu. Puji dulu, Iya, kemudian? Torik. Habis puji, kemudian baru bisik-bisik karena perempuan pokoknya nggak mau ditegur depan orang juga. Puji bahwa ya Allah misalnya istriku semakin cantik, dulu. iya. Dan semakin sederhana semakin cantik misalnya gitu. Oh, halus lah ya, Iya, pokoknya halus. halus ya. Jangan tiba-tiba, muka lo berubah tuh, jangan gitu ya. Oh, itu tanpa berubah itu sengaja itu. Ya karena otak kan gitu. Iya, benar, Otak apa yang diucapkan itu yang diikuti. Oh, Masya gitu. Allah. Otak kan gitu. Terima kasih ya. Ya kalau dibilang kamu makin sederhana makin cantik ya. Iya. Oh, itu jadi termotivasi untuk Atau Iya. bagaimana kalau dia tidur kita sederhana, sederhana, sederhana. dimasukin ke alam bawah sadarnya ya. Sederhana, hidup sederhana, hidup sederhana. Ya, Aduh. enggak isinya gini start langsung pak. Aku ngeliat kamu kayak ayam pop, ternyata ntar lama-lama gitu lagi. Dokter, makasih ya Iya, untuk penjelasannya ya. Aku bacain lagi nih sekarang nih pertanyaan lagi nih. Ada yang mau nanya lagi. Sosonde? Dari Sosonde gantian deh. Apa sih? Dari Suban Gandhi. Iya. Katanya gini, Assalamualaikum Ustadz. Iya. Pernah saya bilang istri saya cantik di depan umum. Iya. Saya malah dikiranya memuji cewek lain. Allah. Depan umum. Karena mujinya pas ada cewek lain yang lewat. Iya, makanya. Iya, di tempat Depan umum. umum. Nah, mungkin hati kecilnya memang untuk cewek lain. Modusnya begitu ya. Tapi itu bukan pengalaman usaha sahabat. Jadi kan lagi scrolling kan, lagi scrolling. Iya. Ada cewek cantik loh, Iya. cakep banget ini. Langsung begini Jan. Siapa? Langsung lock screen foto dia. Ini. Kamunya langsung itu modus namanya. Oke deh jamaah, ini akan semakin menarik lagi. Banyak juga pertanyaan juga bagus banget. Nanti akan aku bacain ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Cewek gini ya.